Audio Jungle. Halo guys, kembali lagi dengan kita berdua. Saya Greville Agnesia Bonoso bersama partner saya Desa Juliani di acara Ada Apa Dengan SMK. Yuk cari tahu di sini. Video kali ini kita akan membahas fenomena-fenomena yang sedang booming di lingkungan sekolah, bahkan di luar lingkungan sekolah, yaitu tentang pelecehan seksual. Kalau menurutmu, apa itu pelecehan seksual? Kalau menurut saya, pelecehan seksual itu tindakan seksual yang tidak diinginkan sehingga membuat si korban menjadi terasa terhina atau menjadi trauma dengan lingkungan sekitarnya. Kalau menurut kamu? Kalau menurutku, pelecehan seksual itu kayak tindakan-tindakan yang dilakukan sama orang untuk sekedar memuaskan nafsunya, atau memang dia ada tujuan lain yang buat DP korban itu kayak rasa terancam, jadi takut dengan terintimidasi, dia takut sama lingkungannya. Kalau Nana biasa pernah lihat orang yang dilecehkan atau Nana pernah alami, bisa diceritakan? Saya pernah lihat waktu masih sekolah lalu, teman itu kan kayak pertama ini ada kan biasa anak laki-laki memang nakal gitu kan, awalnya niatnya cuma bermain bercanda kayak bagoda-goda begitu kan, bersiul-siul, nanti sudah macam pegang pisau, pegang paha, pegang apa segala macam. Terus DP cewek ini kan memang orang alim, putih polos, jadi dia takut melawan. Padahal awal-awalnya dari bermain malah jadi pelecehan, dia tidak sadar. Nanti DP ujung-ujung dibilang, kamu orang ini tidak tahu bermain, cuma bermain gitu. Dianggap itu pelecehan itu hanya sekedar bermain, dan padahal dia tidak tahu itu sudah masuk dalam pelecehan. Kalau saya dengar ya, di daerah di sini di Poso ada pelecehan seksual. Seorang bapak atau om-om di atas jam 10 malam itu kan biasa, apalagi anak cewek pulang dari rumahnya temannya sendiri, apalagi sendiri. Nah, jadi ada satu cewek lewat di tempat sepi itu, kebetulan tuh om duduk di situ, tunggu orang yang datang, terutama cewek yang dia incar. Pas lewat ini cewek, dia hadang, tapi dia siapkan DP motor dan cepat-cepat dia lari. Pas dia hadang itu cewek juga berhenti. Itu cewek berhenti, langsung ini om tangan yang nakal ini, di payudaranya cewek itu dia pegang, habis itu langsung dia kasih tinggal. Tapi itu cewek tidak tahu bagaimana mungkin, tapi dia ceritakan sama orang tuanya sehingga tersebar, dan jadi orang untuk lebih hati-hati. Nah, di sini kita ada satu artikel yaitu tentang kekerasan seksual terhadap anak, dampak dan penanganannya. Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang. Di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak antara lain pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya, dan stigma secara fisik. Memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan,
pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait seperti keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, di dalam memberikan perlindungan terhadap anak, perlu adanya pendekatan sistem yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Nah teman-teman, inilah artikel yang berhubungan dengan seksual terhadap anak-anak, dampak dan penanganannya. Dari artikel ini bisa kamu angkat satu kesimpulan? Kesimpulanku tentang artikel yang kamu baca tadi kayak sudah jelas bahwa pelecehan seksual itu pasti dampaknya sangat buruk, sangat besar itu untuk masa depan si korban sendiri. Seharusnya juga kayak orang itu sebenarnya tidak perlu takut melakukan itu. Terus orang tua juga harus lebih memahami psikologi anaknya. Kalau kan banyak biasa tuh penyuluhan begitu, memahami psikologi anak supaya kayak tahu bagaimana kalau misalnya anaknya, siapa tahu anaknya itu kalau pelecehan tahu kan ciri-cirinya, pasti dia itu pendiam gitu kan. Terkadang orang takut mau balapor karena diancam tuh supaya dia diancam sama pelakunya. Oke, setelah kita membaca artikel, di sini kita ada satu video yaitu tentang pelecehan seksual di sekolah. Mari kita nonton sama-sama. 17 siswi diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pemilik sekolah SMA SPI Batu, Jawa Timur berinisial JE. Para korban membuat laporan ke Polda Jatim didampingi Ketua Komisi Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Dugaan pelecehan seksual terjadi selama korban bersekolah dan bahkan hingga lulus sekolah. Dari pengakuan para korban, dugaan pelecehan ini dilakukan di sekolah dan saat kunjungan belajar ke luar negeri sejak tahun 2009 hingga 2020 lalu. Tak hanya pelecehan seksual, sejumlah korban juga mengaku mengalami kekerasan fisik oleh pelaku yang merupakan pemilik sekolah setingkat SMA itu. Di sana tersimpan kasus-kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemilik dari SPI itu, melakukan kejahatan seksual berulang-ulang kepada puluhan anak-anak yang pada masa anak-anak itu bersekolah di sana antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sampai pada anak itu lulus dari sekolah itu masih mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemilik sekolah. Siapa pemilik sekolah itu sungguh mengagetkan bagi saya, karena kebetulan saya pernah mengenal beliau berinisial JE. Sangat menyedihkan karena perilaku kejahatan seksual itu dilakukan bukan hanya di tempat di mana anak itu dididik, tetapi juga dilakukan di luar negeri ketika mereka melakukan kunjungan ke luar negeri. Oke, kalau dari video ini yang terus nonton ini berarti yang dia incar itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Bahkan ada kegiatan sekolah di luar negeri diikut juga. Karena kayak Nana bilang tadi, berarti dia tujuannya buat sekolah ini, mungkin motifnya bikin sekolah itu supaya DP nafsu ini bisa kayak disalurkan gitu dan sebenarnya sekolah ini dibilang sekolah untuk mendidik, tetapi sebaliknya malah kejahatan dilakukan di sana. Oke teman-teman, kalian sudah nonton, sudah ikuti dari awal video sampai akhir. Mungkin ada yang mau sharing-sharing pengalamannya atau pandangan-pandangan tentang pelecehan seksual, bisa kalian komen di bawah atau langsung bisa DM sama kita berdua, khususnya saya Desa Desa Putu Juliani, untuk saling sharing
tentang masalah, misalnya pernah mengalami atau merasakan atau cuma mau beri masukan, silahkan sharing-sharing, nanti kita bisa diskusi, saling bercerita supaya kalian tidak pendam sendiri. Iya. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan juga lupa share ke media sosial kalian agar yang nonton makin bertambah dan konten kita makin berkembang. Sekian dari kami, saya Greville Agnesia Bonoso bersama partner saya Desa Putri Juliani di acara Ada Apa Dengan SMK. Yuk cari tahu di sini.